Kenapa manusia tetap ingin pergi ke Dark Continent? Setelah mengetahui betapa mengerikannya Dark Continent, muncul satu pertanyaan yang sangat masuk akal. Kalau tempat itu hampir pasti membawa kematian, kenapa manusia masih nekat berusaha mencapainya? Jawabannya sederhana, karena risiko yang luar biasa besar itu datang bersama hadiah yang nilainya hampir mustahil dibayangkan. Dark Continent adalah gudang sumber daya terbesar di dunia Hunter x Hunter. Di sana terdapat berbagai zat, tanaman, mineral, dan organisme yang mampu mengubah peradaban manusia hanya dalam satu generasi. Faktanya, hampir semua ekspedisi besar ke Dark Continent sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Mereka tidak pergi untuk menjelajah, mereka pergi untuk mengambil harta karun. Dan ironisnya, hampir semua dari mereka justru pulang membawa bencana. Inspirasi Dark Continent. Sebelum membahas harta karunnya, ada satu hal menarik mengenai asal-usul konsep Dark Continent. Nama Dark Continent sebenarnya diambil dari julukan yang pernah digunakan bangsa Eropa terhadap Afrika. Banyak orang mengira istilah itu muncul karena Afrika masih menjadi wilayah yang belum banyak dipetakan, penuh misteri, dan belum dipahami oleh dunia barat. Namun ada teori lain yang cukup menarik. Pada masa itu, banyak pedagang sengaja membesar-besarkan kesan mistis Afrika agar barang-barang yang mereka bawa dari sana terlihat jauh lebih berharga. Barang biasa dijual seolah-olah memiliki kekuatan luar biasa karena berasal dari Dark Continent. Dengan kata lain, misteri Afrika juga menjadi alat pemasaran. Yang menarik, Togashi justru membalik konsep tersebut. Di Hunter x Hunter, semua cerita mengerikan tentang Dark Continent benar-benar nyata. Tempat itu memang seseram legenda yang diceritakan orang. Tetapi pada saat yang sama, seluruh harta yang dijanjikan juga benar-benar ada. 5 harta karun terbesar Dark Continent. Setiap calamity yang telah kita bahas sebelumnya sebenarnya ditemukan ketika ekspedisi sedang mencari salah satu dari 5 sumber daya revolusioner Dark Continent. Dengan kata lain, para penjelajah rela mempertaruhkan nyawa demi memperoleh benda-benda ini. Nitro Rice. Yang pertama adalah Nitro Rice. Makanan ini dikenal sebagai rahasia utama umur panjang. Selama seseorang terus mengonsumsinya, usianya diyakini dapat terus bertambah tanpa batas. Banyak penggemar berspekulasi bahwa inilah alasan mengapa Isaac Netero mampu hidup jauh melampaui 100 tahun. Bahkan ada teori yang mengatakan usianya sebenarnya sudah mencapai beberapa abad. Walaupun belum pernah dikonfirmasi, teori tersebut cukup masuk akal mengingat Netero pernah mengunjungi Dark Continent sebanyak 2 kali. Unman Rock. Berikutnya adalah Unman Rock. Mineral ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah luar biasa. Bahkan serpihan kecilnya saja dapat memproduksi sekitar 20 megawatt listrik setiap hari. Kalau sumber daya ini benar-benar berhasil dibawa ke dunia manusia, hampir seluruh masalah energi dapat diselesaikan. Herb yang menyembuhkan segala penyakit. Dark Continent juga memiliki tanaman yang dipercaya mampu menyembuhkan semua penyakit. Belum banyak informasi mengenai tanaman ini, namun hanya dari deskripsinya saja sudah terlihat betapa berharganya keberadaannya. Bayangkan jika seluruh penyakit mematikan di dunia bisa disembuhkan hanya dengan satu tanaman. Trinity Elixir. Berikutnya adalah Trinity Elixir. Informasi mengenai zat ini masih sangat sedikit, namun disebutkan bahwa keberadaannya mampu menciptakan fondasi baru bagi bidang ilmunya. Artinya, manfaatnya mungkin jauh melampaui teknologi yang dimiliki manusia saat ini. Metallion. Yang terakhir adalah Metallion. Sama seperti Trinity Elixir, detail mengenai benda ini masih menjadi misteri, tetapi dampaknya disebut cukup besar untuk mengubah masa depan bidang industrinya secara menyeluruh. Isaac Netero, salah satu dari sedikit manusia yang selamat. Walaupun hampir semua ekspedisi gagal total, ada beberapa pengecualian. Yang paling terkenal tentu saja Isaac Netero. Ketua Hunter Association itu diketahui pernah mengunjungi Dark Continent sebanyak 2 kali. Dalam salah satu perjalanan, ia ditemani oleh Lynette Audouble dan Zig Soldik. Tujuan Netero sangat sederhana. Ia ingin menemukan lawan terkuat di dunia. Sebagai seorang petarung sejati, Netero selalu mencari pertarungan yang hanya memiliki 2 kemungkinan, menang atau mati. Namun Dark Continent tidak memberikan keduanya. Di sana, Netero tidak menemukan musuh yang bisa dikalahkan, tetapi juga tidak menemukan kekalahan yang memuaskan. Yang ia hadapi hanyalah dunia yang begitu besar hingga manusia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Satu-satunya pilihan hanyalah bertahan hidup. Dan itulah yang dilakukan Netero 2 kali. Ada satu pertanyaan yang masih menjadi misteri. Kalau pada perjalanan pertama Netero sudah menyadari bahwa Dark Continent bukan tempat untuk mencari lawan, kenapa ia pergi lagi? Manga belum memberikan jawaban pasti. Namun banyak yang menduga perjalanan keduanya bukan dilakukan demi kepentingan pribadi. Kemungkinan besar ia bertindak sebagai pembimbing atau bagian dari ekspedisi resmi. Apakah misi itu berhasil? Sampai sekarang kita belum mengetahuinya.
Yang jelas, setelah melihat terlalu banyak ekspedisi gagal, Isaac Netero mulai mengambil sikap berbeda. Larangan menuju Dark Continent. Semakin banyak manusia mencoba mencapai Dark Continent, semakin banyak pula calamity yang terbawa kembali ke dunia manusia. Melihat bahaya tersebut, Isaac Netero akhirnya melobi 5 negara adidaya dunia atau V5 agar melarang seluruh perjalanan menuju Dark Continent. Larangan itu akhirnya disetujui. Selama bertahun-tahun, tidak ada lagi ekspedisi resmi menuju sana. Namun larangan tersebut memiliki satu syarat. Perjalanan baru boleh dilakukan setelah Isaac Netero meninggal. Dan syarat itulah yang akhirnya memicu seluruh konflik besar pada Dark Continent. Bagaimana cara menuju Dark Continent? Mungkin terdengar sederhana, naik kapal, lalu berlayar. Sayangnya, kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Setelah melewati batas tertentu di luar Lake Mobius yang disebut Far Ocean Boundary, lautan berubah menjadi wilayah yang mustahil dilewati manusia. Ombaknya berukuran sebesar negara. Jarak menuju Dark Continent begitu jauh hingga tidak mungkin ditempuh dengan teknologi manusia. Belum lagi berbagai monster laut raksasa yang menghuni wilayah tersebut. Di peta buatan Togashi bahkan terlihat berbagai makhluk seperti Kraken, Paus Kolosal, Leviathan, Umibozu dari legenda Jepang, hingga sosok yang menyerupai Putri Duyung atau Siren. Sebagian mungkin hanyalah simbol bagi wilayah yang belum dipetakan. Namun mengingat dunia Hunter x Hunter, sangat mungkin sebagian besar dari mereka benar-benar ada. Yang jelas, hingga saat ini manusia tidak pernah berhasil mencapai Dark Continent dengan kemampuan mereka sendiri. Lalu bagaimana seluruh ekspedisi sebelumnya bisa sampai ke sana? Jawabannya adalah Gatekeeper. Gatekeeper merupakan ras magical beast yang menguasai satu-satunya jalur aman menuju Dark Continent. Namun mereka tidak akan membantu manusia secara cuma-cuma. Untuk setiap perjalanan, Gatekeeper akan mengirim makhluk lain yang disebut Guide. Guide bertugas mengantar rombongan menuju Dark Continent dan kemungkinan besar tetap mendampingi mereka selama ekspedisi berlangsung. Namun tugas Guide yang paling penting baru dimulai ketika ekspedisi gagal. Guide akan membawa pulang sedikit orang yang berhasil selamat. Lalu sebagai hukuman, ia juga membawa satu calamity ke dunia manusia. Inilah alasan mengapa setiap ekspedisi yang gagal selalu diikuti munculnya bencana baru. Seolah-olah Gatekeeper sengaja memberi hukuman kepada umat manusia karena terus mencoba melanggar batas yang telah ditetapkan. Mungkin tujuan mereka memang menjaga agar manusia tetap berada di dalam Lake Mobius. Atau mungkin mereka hanya sedang menjalankan aturan kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Apapun alasannya, Dark Continent seolah memang tidak pernah dimaksudkan untuk dijelajahi manusia. Asal-usul manusia, Dawn Freaks dan ekspedisi terbesar menuju Dark Continent. Sampai sejauh ini kita sudah mengetahui bahwa Dark Continent bukan hanya tempat paling berbahaya di dunia Hunter x Hunter, tetapi juga asal dari hampir semua misteri terbesar dalam seri ini. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau Dark Continent adalah dunia yang sebenarnya, lalu dari mana asal manusia? Apakah manusia memang berevolusi di wilayah yang sekarang mereka tinggali? Atau justru mereka berasal dari Dark Continent? Manga belum memberikan jawaban pasti, tetapi ada banyak petunjuk yang mengarah ke sana. Pertama, manusia pernah menemukan sebuah kota kuno di Dark Continent. Hal ini membuktikan bahwa setidaknya pernah ada peradaban yang menyerupai manusia di sana. Kedua, salah satu calamity, yaitu Ai, membutuhkan tubuh inang untuk hidup. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa spesies mirip manusia memang telah lama hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk Dark Continent. Petunjuk terbesar datang dari Bion Netero. Dalam pidato resminya, Bion mengklaim bahwa nenek moyang umat manusia berasal dari Dark Continent. Tentu saja, pernyataan Bion tidak bisa langsung dipercaya karena ia dikenal sebagai sosok yang manipulatif dan sering menyembunyikan fakta. Namun teori ini terasa masuk akal jika melihat inspirasi dunia nyata. Dark Continent merupakan referensi terhadap Afrika, dan di dunia nyata, asal-usul manusia modern memang diyakini berasal dari Afrika sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kalau Togashi mengikuti pola sejarah tersebut, maka kemungkinan besar ribuan, bahkan puluhan ribu tahun lalu, manusia meninggalkan Dark Continent dan memilih menetap di wilayah tengah Lake Mobius demi menghindari berbagai makhluk mengerikan yang hidup di sana. Dengan kata lain, peradaban manusia mungkin bukan berkembang di tempat sekarang. Mereka hanyalah para pengungsi yang berhasil menemukan tempat paling aman di planet ini. Dawn Freaks, manusia yang masih menjelajahi Dark Continent. Ada satu nama yang hampir selalu terlupakan ketika membahas Dark Continent, yaitu Dawn Freaks. Dawn adalah penulis buku legendaris Journey to the New World,
Yang mengejutkan, manga memberi petunjuk bahwa Don kemungkinan belum meninggal. Diperkirakan usianya sudah lebih dari 300 tahun. Banyak yang percaya ia mampu hidup selama itu berkat Nitro Rise. Yang lebih luar biasa lagi, buku Journey to the New World yang diketahui manusia ternyata hanyalah East Edition. Artinya, buku itu baru mendokumentasikan separuh perjalanan Don mengelilingi tepian Lake Mobius. Separuh sisanya, yaitu West Edition, belum pernah ditemukan. Spekulasi paling populer mengatakan bahwa Don masih berada di Dark Continent hingga sekarang, melanjutkan perjalanannya sambil menulis bagian kedua bukunya. Kalau teori ini benar, Don Flix adalah manusia yang paling mengenal Dark Continent dibanding siapapun yang pernah hidup. Bion Netero, orang yang memulai kekacauan. Kalau Isaac Netero berusaha melindungi umat manusia dari Dark Continent, maka Bion Netero justru melakukan kebalikannya. Bion adalah putra Isaac Netero dan menjadi tokoh utama di balik hampir seluruh konflik Dark Continent Arc dan Succession War Arc. Sekitar 50 tahun sebelum cerita utama dimulai, Bion memimpin ekspedisinya sendiri menuju Dark Continent atas dukungan kerajaan Kukan. Ayahnya telah memperingatkan bahwa Dark Continent bukan tempat yang bisa ditaklukkan, namun Bion mengabaikan semua peringatan itu. Ia bahkan memilih jalur yang belum pernah dijelajahi. Keputusan tersebut berakhir dengan bencana. Ekspedisinya bertemu Zobae, penyakit keabadian. Hampir seluruh anggota ekspedisi tewas. Hanya segelintir orang yang berhasil kembali hidup. Anehnya, pengalaman itu sama sekali tidak membuat Bion kapok. Justru sebaliknya, ia semakin terobsesi untuk kembali ke Dark Continent. Isaac Netero menyadari bahwa ambisi Bion suatu hari bisa menghancurkan umat manusia. Karena itulah ia melobi negara-negara V5 untuk membuat Inviolability Treaty, sebuah perjanjian yang melarang seluruh perjalanan menuju Dark Continent. Tujuannya bukan hanya demi keselamatan dunia, tetapi juga untuk memutus semua jalan yang bisa digunakan Bion. Sayangnya, negara-negara V5 sendiri ternyata tidak mematuhi aturan yang mereka buat. Mereka diam-diam tetap mengirim ekspedisi rahasia demi memperoleh harta Dark Continent. Dan hampir semuanya berakhir gagal. Bahkan beberapa di antaranya justru membawa pulang calamity baru. Barulah setelah mengalami sendiri akibatnya, V5 mulai benar-benar menjalankan larangan tersebut. Selain perjanjian internasional itu, Isaac juga memberikan larangan pribadi kepada Bion. Ia tidak boleh kembali ke Dark Continent selama Isaac masih hidup. Saat Isaac Netero gugur melawan Meruem dalam Chimera and Arc, larangan itu otomatis berakhir, dan Bion tidak membuang waktu sedikit pun. Ia langsung mengumumkan rencana ekspedisi baru menuju Dark Continent. Ada teori populer yang bahkan mengatakan Bion adalah penyebab munculnya Chimera Ant. Menurut teori ini, Chimera Ant merupakan salah satu spesies yang ia bawa pulang dari Dark Continent, lalu sengaja dilepaskan di NGL. Tujuannya adalah menciptakan ancaman yang cukup besar untuk memaksa Isaac Netero turun tangan. Jika Isaac mati melawan Meruem, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi ekspedisinya. Namun perlu diingat, teori ini belum pernah dikonfirmasi oleh manga. 4 syarat menuju Dark Continent. Menurut Ging Freaks, ada 4 syarat untuk mencapai Dark Continent. Pertama, qualification. Seseorang harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. Bion memenuhi syarat ini karena ia pernah mengunjungi Dark Continent sebelumnya. Kedua, means, yaitu uang, kapal, peralatan, logistik, serta sumber daya manusia. Tidak ada hunter yang mampu memenuhi syarat ini sendirian. Karena itu, Bion mencari dukungan politik. Ketiga, permission. Perjalanan harus mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. Tanpa itu, ekspedisi akan dianggap ancaman bagi dunia. Dan keempat, kontrak, yaitu perjanjian resmi yang mengatur perjalanan tersebut. Baru setelah keempat syarat ini terpenuhi, seseorang benar-benar bisa memulai ekspedisi menuju Dark Continent. Kakin Empire dan Black Whale. Untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, Bion mendekati Raja Nasubi Hui Goro dari Kekaisaran Kakin. Ia menggambarkan Dark Continent sebagai negeri penuh kekayaan, sumber daya, dan wilayah baru yang siap dijajah. Tentu saja, Bion hampir tidak membahas betapa mengerikannya tempat itu. Nasubi sendiri bukan orang bodoh. Ia memiliki agenda pribadinya sendiri yang berkaitan dengan Succession Contest, sehingga kepentingannya selaras dengan Bion. Dari kerjasama inilah lahir kapal raksasa Black Whale nomor 1. Sebuah kapal kolonisasi yang mampu mengangkut sekitar 200.000 penumpang. Mayoritas penumpangnya dipilih melalui undian. Ironisnya, mungkin justru orang-orang yang tidak terpilih adalah pihak yang paling beruntung. Karena mereka tidak perlu ikut berlayar menuju perjalanan paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Bion kemudian mengadakan siaran langsung ke seluruh dunia. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan menuju dunia baru. Ia menjanjikan kekayaan, penemuan, dan masa depan yang lebih baik.
Pidato tersebut langsung menjadi fenomena global. Jutaan orang mendukung ekspedisi itu. Namun Bion sengaja tidak membahas satu hal, bahwa kemungkinan besar mereka semua akan mati. Di depan publik, Bion berbicara tentang harapan, kesetaraan, dan masa depan umat manusia. Tetapi di hadapan tim pribadinya, ia mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia ingin pergi ke tempat yang belum pernah dijelajahi siapapun, mendapatkan sesuatu yang belum pernah dimiliki siapapun, dan siapapun yang mencoba menghalangi ambisinya akan ia hancurkan. Perbedaan inilah yang menunjukkan siapa Bion sebenarnya. Seorang pria yang menggunakan mimpi banyak orang untuk mewujudkan ambisinya sendiri. Isaac dan Bion sama-sama egois. Menariknya, manga juga menunjukkan bahwa Isaac Netero bukanlah sosok yang sepenuhnya mulia. Ia memang menyelamatkan umat manusia dari Meruem, namun salah satu alasan terbesarnya adalah karena ia akhirnya menemukan lawan yang selama ini ia cari. Ia juga membentuk Hunter XM sebagai sistem untuk menyeleksi orang-orang kuat yang suatu hari mungkin bisa menjadi tantangannya. Dengan kata lain, Isaac juga egois. Hanya saja keegoisannya seringkali sejalan dengan kepentingan umat manusia. Sebaliknya, keegoisan Bion justru mengancam keberadaan seluruh dunia. Sebelum meninggal, Isaac meninggalkan sebuah rekaman untuk para zodiak. Dalam rekaman itu, ia menjelaskan tentang Bion, sejarah mereka, dan memberikan satu permintaan terakhir. Bukan perintah, melainkan keinginan pribadinya. Ia meminta Hunter Association berhasil menjelajahi Dark Continent lebih dulu daripada Bion. Permintaan egois terakhir dari seorang pria yang bahkan setelah meninggal pun masih ingin mengalahkan putranya. Dan dari sinilah seluruh konflik Dark Continent Arc benar-benar dimulai. Hunter Association, Kekaisaran Kakin, Bion Netero, Jing Freaks, Pariston Hill, para zodiak, hingga ratusan ribu penumpang Black Whale, semuanya bergerak menuju tujuan yang sama. Sebuah tempat yang belum pernah berhasil ditaklukkan manusia. Tempat yang mungkin merupakan dunia asli Hunter x Hunter, dan tempat yang bisa menjadi awal evolusi umat manusia. Atau justru akhir dari keberadaan mereka.